Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu izin untuk mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi kalau nanti Ibu memanggil nama kalian seperti biasanya, acungkan tangan setinggi-tingginya dan bilang hadir sekeras-kerasnya. Baik, Bu. Dea Putri Alia, Hadir. Devi Dwi Anggraini, Hadir, Bu. Eki Sifaati, Hadir, Bu. Imron Gozali Wafa, Hadir, Bu. Jenny Wulandari, Hadir, Bu. Nabilatul Fatin Naifa, Hadir, Bu. Naifa Vina Salsabila, Hadir, Bu. Nirna Fauza Adawiyah, Hadir. Novia Cahyati, Hadir. Novita Dwi Rahmayanti, Hadir. Pipit Wulandari, Hadir. Putri Fatika Azhara, Revita Bella Safira, Hadir. Rina Tri Maharani, Salma Widi Azizia. Baik, hari ini hadir semuanya ya. Kalian sudah pada sarapan belum? Sudah apa belum? Tapi sepertinya yang belakang itu kurang bersemangat ya. Barisannya Naifa, Novita itu kayak kurang sarapan gitu. Gimana kalau ibu mau membuat kalian lebih semangat, membangkitkan semangat kalian? Jadi nanti kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa gitu ya. Tangan yang menggenggam luar biasanya nanti seperti membentuk apa ya, pelangi gitu. Bisa dipahami? Bisa, Oke. Baik, ibu mulai ya. Semangat pagi. Pagi, Pagi. pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk MPLB 1. Nah, kalau gini kan terlihat lebih semangat semuanya ya. Sudah pada sarapan, sudah kelihatan pada sarapan, sudah semangat. Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Ibu mau kilas balik nih di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Oh, silakan Novita. Minggu kemarin bahas tentang komunikasi, Bu Delvi. Oke, komunikasi. Jadi lebih tepatnya kemarin itu belajar mengenai pengertian dan macam-macam komunikasi. Oke, pengertian dan macam-macam komunikasi. Nah, komunikasi itu kemarin Ibu sudah jelaskan dibedakan menjadi berapa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Imron. Komunikasi itu dibagi jadi dua, ya ada komunikasi verbal sama yang non verbal. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, ada yang bisa kasih contoh komunikasi verbal atau Imron? Bisa kasih contoh apa komunikasi verbal? Kalau menurut saya, contohnya itu seperti bicara tatap muka, terus melakukan presentasi dan Lalu? melakukan video call. Gitu, ya, baik, betul sekali. Kalau contoh komunikasi verbal itu lebih ke kita tatap muka, lebih kayak ngomong langsung, entah melalui virtual maupun melalui langsung. Lalu kalau komunikasi non-verbal, ada yang bisa ngasih contoh? Silakan, Naifa. Contohnya itu seperti ekspresi wajah kayak senyum, terus gestur tubuh kayak mengangguk, melambai, dan juga kontak mata. Nah, betul sekali. Kalau untuk contoh komunikasi nonverbal itu lebih kayak apa ya? Kayak gesturnya saja, tidak perlu kita ngomong atau seperti presentasi seperti itu. Berarti ini Ibu bisa simpulkan kalau MPLB 1 itu ingatannya sangat kuat, padahal sudah minggu lalu, tapi kalian masih ingat pelajaran yang Ibu berikan. Tepuk tangan untuk MPLB 1. Baik. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari bab pelayanan prima. Oke, di pelayanan prima itu
supaya kita lebih gampang mengingatnya, gampang mengingat kata kuncinya, itu Ibu buatkan sebuah jargon. Ada yang tahu? Belum. Mau Ibu sepil? Mau. Jadi jargon dari pelayanan prima ini, kalau Ibu nanti bilang pelayanan prima, kalian jawabnya cepat, tanggap, ramah, gitu ya. Cepat tangannya menggenggam, tanggap tangannya di pelipis alis, dan ramah tangannya menggenggam tapi seperti ini. Kita bisa praktekkan bersama ya, anak-anak? Baik. Pelayanan prima, cepat, tanggap, ramah. Oke, mungkin ketua kelas bisa memimpin ya supaya kalian lebih gampang hafalnya. Silakan Imron. Baik, Bu. Pelayanan prima. Cepat, tanggap, ramah. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Lebih semangat, lebih kelihatan siap untuk menerima materi kita hari ini ya. Hebat-hebat berarti MPLB 1 ini. Baik, memasuki ke bab pelayanan prima. Sudah dapat buku semua? Ada buku LKS dan buku paket? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, ada yang sudah belajar tadi malam? Kok yang jawab cuma sebelah sini ya? Yang sebelah sini belum belajar ya? Sudah. Oke, kalau sudah, pasti kan sudah belajar, kan sudah tahu nih bab pelayanan prima itu apa aja. Ibu mau tanya, mengetes pengetahuan kalian ya kalau sudah belajar. Pengertian pelayanan prima itu apa sih? Ada yang bisa jawab gak? Silakan Novita. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Novita. Jadi pengertian pelayanan prima itu kaitannya erat dengan apa sih Bu? Kaitannya erat dengan kepuasan pelanggan. Jadi kalau pelanggannya puas, itu bisa dikatakan pelayanan prima. Pelayanan yang kita berikan itu sangat baik. Selanjutnya nih, mungkin kalian sebenarnya itu sudah mengalami atau sudah mempraktekkan pelayanan di kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu mau dari siswa di kelas ini memberikan Ibu contoh pelayanan prima itu apa? Contoh kecil aja deh. Siapa yang bisa? Angkat tangan silakan. Ya, Ibu. Silakan Imron. Untuk contoh pelayanan prima dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat ketika seorang kasir melayani pembeli dengan ramah, cepat, dan sopan. Selain itu membantu pembeli jika mengalami sebuah kesulitan. Nah, tepuk tangan untuk Imron. Jadi jawaban dari Imron itu sudah termasuk dari contoh pelayanan prima. Karena terkait juga dengan apa tadi? Dengan kepuasan dari pelanggan. Tapi Ibu mau kasih contoh lain supaya gampang kalian tahu, oh ini itu sudah termasuk pelayanan prima ya Ibu. Nah gini, contohnya nih, kalian kalau mau bayar di bayar SPP atau uang gedung di unit keuangan atau TU-nya sekolahan. Nah misalkan nih, Novia bayar di, Novia ini masih kelas 10, tidak tahu bayarnya di mana, terus dokumen yang dibawa itu apa aja. Misal tanya nih di petugas, permisi Bapak atau permisi Ibu, ini saya mau bayar uang gedung, apakah bayarnya di sini ya? Dan bayarnya ini dokumennya apa aja? Ketika petugasnya jawab gini, ya tanya aja ke petugas itu, tanya aja ke Mbak itu, ke sana aja, misal bayarnya 500.000. Nah kalian sebagai pelanggan itu gimana? Kalian sebagai pelanggan kan pastinya kayak, kok gitu ya pelayanannya? Kayak ngerasa kecewa kan? Merasa kayak, kok gitu? Jadi kalau misalkan kalian dilayani seperti itu, pastinya kalian kecewa. Tapi kalau kalian nih, misalkan pegawainya tadi seperti ini, baik Mbak Novia, ada yang bisa dibantu? Bayarnya itu bisa nanti di Pak Adi ya, nanti bayarnya 500.000. Mbaknya cukup bawa uangnya sama bukti pembayarannya saja yang sudah diberikan dari sekolah. Nah, dari Mbak Novia sendiri gimana? Seneng kan kalau seperti itu? Nah, pastinya seneng, pastinya merasa lebih puas. Oh, pelayanannya sekolah ini ramah, pelayanan sekolah ini baik. Jadi kalian kalau bayar itu nggak perlu cemas dan nggak perlu takut, gitu ya. Jadi bisa membedakan mana pelayanan yang prima dan mana yang pelayanan tidak prima. Selanjutnya nanti kalian akan mempelajari
lebih banyak macam-macam dan kalian juga akan role play dan ada kuis nanti di akhir ya. Semoga kalian bisa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, jadi sekarang kita masuk ke materi inti kita hari ini, yaitu dengan mata pelajaran teknik dasar aktivitas perkantoran dan bab pelayanan prima. Sebentar ya, pelayanan prima. Nah ini. Tapi sebelum Ibu memulai membahas pengertiannya, Ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian tuh merasa kesal saat membeli barang atau membeli jasa? Pernah. Kenapa tuh kira-kira? Karena pelayanannya jutek. Pelayanannya jutek. Lalu ada lagi? Terus juga pelayanannya lama banget, Bu. Pelayanannya lama. Ada lagi? Kadang nggak dilayani malah main HP sendiri. Nggak dilayani main HP. Aduh. Jadi itu ya anak-anak, bentuk dari pelayanan prima tapi yang kurang baik. Sebaliknya, kalau pelayanan prima kita itu bagus, malah nanti itu pelanggan akan kembali ke kita untuk membeli jasa atau membeli barang kita lagi. Sekarang kita bahas pengertiannya ya, yaitu pelayanan prima dalam bahasa Inggris adalah excellent service. Sebentar. Excellent service. Excellent service sendiri artinya dalam bahasa Indonesia adalah pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik. Terbaik ini menurut siapa sih Ibu? Kok bisa disebut terbaik? Jadi terbaik ini anak-anak menurut syarat atau peraturan dari instansi yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Jadi sesuai dengan standar atau SOP instansi. Nah, seperti itu. Jadi pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dalam suatu instansi yang memberikan pelayanan tersebut. Dan secara sederhananya, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan pelanggan. Harap diingat, memenuhi harapan pelanggan. Jadi, jika nanti pelanggan itu akan setelah merasakan pelayanan itu merasa puas, artinya pelayanan prima kita itu telah berhasil anak-anak. Sebaliknya, jika nanti pelanggan ini nanti merasa kecewa, artinya pelayanan kita itu belum berhasil, sehingga masih diperlukan peningkatan atau kebaharuan baik dari pelanggan karyawannya sendiri atau dari dari standar atau SOP-nya. Mungkin aja itu nanti SOP-nya tuh kurang tepat. Misalnya kalian tuh di hotel bintang 5 tapi pelayanannya kok kayak di villa-villa biasa gitu ya, jadi kan kurang tepat. Nah, itu bisa untuk ditingkatkan atau diperbarui. Lalu selanjutnya yaitu kita ke tujuan pelayanan prima. Sebentar. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya ke kalian, ekspektasi kalian saat membeli barang atau membeli jasa di suatu instansi itu apa sih sebenarnya? Dilayani dengan cepat. Salma mau dilayani dengan cepat. Lalu yang lain? Ramah, Bu. Ramah, cepat, ramah. Lalu? Dilayani dengan sopan, Bu. Cepat, ramah, sopan. Baik. Jadi pelanggan itu maunya cepat, ramah, dan sopan. Mungkin Ibu mau kasih contoh ya, di lingkungan sekitar kalian. Ada Indomaret, kalian pasti sering ke Indomaret kan ya? Sering buat beli jajan? Ya. Oke, beli jajan, banyak uang nih kayaknya. Jadi contoh di Indomaret itu kalau kalian masuk kan pasti disapa ya. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Lalu kalau kalian di rak itu mencari barang mungkin kebingungan akan dibantu. Lalu saat pembayaran juga dilakukan dengan cepat dan juga teliti. Saat ada uang kembalian itu uangnya pas, gak berlebih dan gak kurang. Seperti itu ya anak-anak. Jadi cepat, ramah, dan sopan, dan pastinya teliti. Seperti itu ya. Sekarang kita ke tujuan. Tujuan yang pertama itu ada memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Untuk keywordnya sendiri, untuk tujuan pelayanan prima itu kalian harus menentukan keyword atau mengingat keyword dari
tujuan ini. Yang pertama yaitu ada memberikan pelayanan yang berkualitas. Ini keywordnya kalian ingat-ingat aja, berkualitas ya, berkualitas. Lalu yang kedua, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Untuk mengingat sederhananya, kalian itu bisa mengingat feedback ya. Lalu yang ketiga yaitu ada konsumen merasa diperhatikan dan merasa diperlukan secara baik. Itu keywordnya bisa diambil kata atensi. Jadi yang pertama berkualitas, yang kedua adalah feedback, dan yang ketiga ada atensi. Namun harap diingat ya anak-anak, atensi ini juga tidak boleh berlebihan. Misalnya di Indomaret tadi, kan pasti ada ya pelanggan itu yang merasa bingung nih mau mencari produknya di rak, tapi dia juga malu untuk bertanya. Kan pasti ada ya yang seperti itu. Tapi sayangnya karyawan itu menyalahpahami. Karena atensi yang berlebihan tersebut, karyawan itu menyalahpahami bahwa dia itu kayak seakan-akan akan mencuri gitu. Padahal sebenarnya dia itu hanya bingung dan malu untuk bertanya. Jadi atensi kepada pelanggan itu secukupnya saja, jangan yang berlebihan. Baik, Ibu mau tanya, kalian kalau merasa pelayanannya dalam membeli barang atau membeli jasa itu kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Kembali lagi, Bu. Kembali lagi, lalu Merekomendasikan ke teman atau keluarga. merekomendasikan ke teman atau keluarga. Baik, jadi dari Nilna ada kembali lagi dan Novita adalah merekomendasikan ke teman atau keluarga. Jadi secara intinya, secara keseluruhan, tujuan dari pelayanan prima adalah nantinya akan membuat pelanggan baru atau bahkan seseorang yang bukan pelanggan itu akan kembali untuk membeli atau merasakan barang atau jasa yang kita jual, sehingga nantinya juga akan bermanfaat ya bagi instansi. Dengan pelayanan yang baik itu, instansi itu akan mendapatkan keuntungan, dan karyawan juga nanti itu maksudnya pelanggan itu juga merasa nyaman, merasa dipercaya, sehingga dia akan kembali ke instansi atau tempat usaha tersebut menjual barang atau jasa seperti itu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai 3 fungsi dari pelayanan prima. Yang pertama, itu ada fungsi untuk memenangkan persaingan pasar. Jadi, memenangkan persaingan pasar di sini itu artinya adalah di era yang sekarang ini itu banyak perusahaan yang menjual dengan produk yang mirip, dengan kualitas yang sama juga, tetapi yang membedakannya itu apa? Kualitas pelayanan yang diberikannya. Oke, selanjutnya untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi untuk memberikan keuntungannya maksimal. Jadi keuntungannya maksimal di sini itu adalah jika pelanggan itu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, otomatis pelanggan tersebut akan kembali lagi ke perusahaan kita, sehingga perusahaan kita itu akan mendapatkan untung yang lebih dari pelanggan tersebut. Dan yang terakhir, itu ada fungsi untuk memuaskan pelanggan supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan. Oke, baik, di sini ada yang mau ditanyakan mengenai fungsi dari pelayanan prima? Ibu izin bertanya. Iya deh ya. Itu penting ya? Ya, benar sekali. Jadi kadang itu nggak masalah pelanggan itu membayar lebih, karena kita sebagai pelanggan itu maunya dilayani dengan baik dan juga sopan. Baik, selanjutnya ada manfaat dari pelayanan prima. Di sini ada mau membacakan dari manfaat pelayanan prima? Silakan. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar dari pelayanan. Baik, terima kasih Abel. Jadi anak-anak, selain manfaat yang dibacakan oleh Abel tadi, pelayanan prima sendiri itu juga dijadikan dasar sebagai penyusunan standar dari operasional perusahaan atau SOP ini. Nah, standar operasional perusahaan sendiri itu gunanya untuk meningkatkan citra dari perusahaan. Jadi citra perusahaan itu maksudnya reputasi ya?
Ya, betul sekali. Jadi perusahaan itu dikenal dengan pelayanannya yang sopan, cepat dan juga ramah. Otomatis perusahaan tersebut akan mendapatkan citra atau reputasi yang baik di masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan 6 konsep penting dalam pelayanan prima. Yang pertama itu ada, bentar, Ibu hapus dulu. Yang kita sebut A6. Yang pertama itu ada attitude atau sikap. Yang kedua itu ada attention. Yang ketiga itu ada action. Selanjutnya ada ability atau kemampuan. Yang kelima ada appearance atau penampilan, dan yang terakhir itu ada accountability atau bertanggung jawab. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada attitude atau sikap. Jadi sikap yang dimaksudkan di sini itu adalah sikap ramah, sopan kepada pelanggan dan senyum, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada perhatian atau attention. Jadi sebagai pelanggan itu sendiri yang pertama kali diminta atau dianya itu maunya apa, itu kita harus mendengarkan keluh kesah mereka seperti apa. Selanjutnya ada tindakan atau action. Nah, selain ingin didengarkan saja, tetapi pelanggan tersebut tuh juga harus dilayani atau kita harus memberikan solusi atas permasalahan yang mereka alami. Dan selanjutnya ada kemampuan atau ability. Jadi karyawan di sini itu harus memiliki kemampuan untuk memahami sebuah produk. Ingredientnya itu seperti apa, cara menggunakannya itu seperti apa, seperti itu. Selanjutnya ada penampilan atau appearance. Jadi tentunya sebagai karyawan sendiri itu yang pertama kali dilihat oleh pelanggan itu adalah penampilan kita. Jadi kita harus berpenampilan rapi, sopan, dan juga profesional. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab atau accountability. Tanggung jawab di sini itu jika kita sebagai karyawan itu mendapatkan suatu masalah. Jadi tanggung jawab kita sebagai karyawan atas masalah yang kita alami itu seperti apa, cara menyelesaikannya itu seperti apa. Baik anak-anak, selain konsep A6 ini yang sangat penting, Ibu juga akan memberikan contoh pelayanan prima di kehidupan nyata, yaitu dalam perusahaan bank. Jadi menurut kalian nih, perusahaan bank itu sudah melakukan pelayanan yang prima atau belum? Sudah. Ya, benar. Jadi dalam perusahaan bank sendiri itu sudah melakukan pelayanan prima dan menerapkan konsep dari A6. Oke, baik. Supaya kalian lebih paham lagi mengenai materi kita hari ini, yaitu pelayanan prima, kita akan melakukan simulasi pelayanan prima. Baik anak-anak, supaya kita lebih paham lagi terkait dengan materi kita hari ini terkait pelayanan prima dan Mbak Prima, Bapak akan membagi kelompok yang dimana nanti akan ada 2 jenis praktek. Prakteknya yakni ada praktek pelayanan prima dan tidak prima. Untuk pembagian kelompok Bapak bagi dengan berdasarkan kelompok 1, yakni akan ada 3 orang, dan dimana nanti pembagian kelompoknya itu dibagi setiap kelompok 3 orang. Jadi nanti akan ada 5 kelompok, dan dimana 5 kelompok tersebut akan dibagi 3 orang. Untuk kelompok pertama akan ada Novia Cahyati, lalu ada Abel, yang ketiga ada Jenny, yang kedua kelompok kedua ada Pipit Wulandari,
lalu kedua kelompok ada Bella, lalu kelompok kedua ada Nilna, kelompok ketiga ada Dia Putri, kelompok ketiga lagi ada Rina, Salma, dan kelompok 4 Novita, Neiva, dan Imron, kelompok 5 Devi, Eki, dan Fatika. Nah, dari kelima kelompok tersebut nanti Bapak akan menyiapkan terkait dengan skripnya. Jadi Bapak sudah mengirim terkait dengan skrip di ketua kelas. Minta tolong untuk ketua kelas memastikan untuk seluruh anggota dari setiap kelompok untuk memahami terkait dengan skripnya. Apakah ketua kelas sudah mengirimkan untuk skripnya? Sudah. Baik, jadi nanti kalian bisa pahami terkait dengan skrip tersebut. Kalian cukup pahami terkait dengan alurnya, ceritanya, dan pembagian peran yang kalian mainkan nanti saat maju ke depan. Nah, nanti yang Bapak nilai bukan hanya dari apa yang kalian ucapkan, tetapi melainkan terkait dengan intonasi, ekspresi, dan juga nanti peran bagaimana yang kalian perankan baik dari pelayanan prima dan tidak prima. Jadi nanti usahakan kalian juga berdiskusi dengan kelompok kalian biar kerjasama kelompok itu terjaga. Baik, silakan Bapak beri waktu untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk pembagian terkait dengan peran yang kalian akan praktekkan di depan. Bapak maaf. Ya, Untuk silakan. pembagian kelompok prima atau tidak prima kita pilih sendiri atau diberikan oleh Pak Fadil. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi nanti Bapak akan membagi terkait kelompok yang akan maju ke depan, yakni untuk kelompok 1, 3, dan juga 5 akan mempraktekkan terkait pelayanan tidak prima. Lalu untuk kelompok 2 dan kelompok 4 nanti akan mempraktekkan terkait pelayanan prima. Bagaimana anak sudah paham terkait dengan pembagian dari praktek tersebut? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah paham. Baik, silakan kalian berdiskusi lagi dengan kelompoknya. Nanti akan Bapak tunjuk terkait kelompok 1, kelompok mana yang akan maju ke depan, yang akan mempraktekkan terkait dengan pelayanan prima dan tidak prima. Baik, Pak. Baik anak-anak, karena waktu berdiskusi sudah selesai, maka untuk selanjutnya Bapak akan menunjuk terkait dengan kelompok yang akan mempraktekkan terkait pelayanan tidak prima dan pelayanan prima. Jadi sesuai dengan ketentuan tadi, untuk kelompok 1, 3, dan 5 akan mempraktekkan tidak prima. Jadi untuk kelompok yang akan maju, yang akan mempraktekkan terkait dengan pelayanan tidak prima adalah kelompok 1. Kelompok 1 bisa angkat tangan. Oke, selanjutnya untuk pelayanan prima yang akan dipraktekkan oleh kelompok 4 bisa angkat tangan, kelompok 4. Oke, jadi nanti untuk kelompok 1 dan 4 bisa mempersiapkan diri karena sebentar lagi kalian akan maju ke depan terkait mempraktekkan terkait dengan skenario yang Bapak telah siapkan. Silakan untuk kelompok 1 terkait dengan pelayanan tidak prima untuk maju ke depan. Sekarang, Pak. Iya, silakan. Bisa dibagi.
Baik, anak-anak bisa kalian pahami terkait dengan apa yang dipraktekkan oleh kelompok 1 dan kelompok 1 silakan untuk dipraktekkan, bisa diperkenalkan nama dan juga perannya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempraktikkan terkait pelayanan tidak prima di sebuah minimarket. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Eva dari AS6 di sini sebagai pelanggan. Saya Nabila Jayati, absen 9, di sini saya sebagai kasir. Saya Junila dari absen 5, di sini saya sebagai karyawan toko. Baik, mungkin bisa langsung saja. Ya, silakan. Ini sih Kak, saya mau tanya sebelum ini ada di mana ya? Ada di rak belakang. Rak belakangnya mana ya Pak? Saya kurang tahu. Yang saya lihat sendiri aja, kan ada banyak ada di situ. Yang tanya saya di situ, saya aja. Kak, ini harganya berapa ya Pak? Kan aja dulu. 20.000. Saya bisa bayar pakai kris, Nggak bisa, tunai aja. tapi di depan tadi ada tulis saya bisa loh Kak bayar pakai kris. Itu kan yang bisa enggak. Lagi error mungkin. Jadi mau bayar nggak? Kalau nggak jangan lama-lama. Bayar dulu ya Kak. Sudah, silakan untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya dan skenario Bapak minta kembali. Terima kasih selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kembali untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok pelayanan prima bisa maju ke depan, kelompok 4. Kemudian bisa dibagi untuk kelompoknya. Baik, anak-anak bisa diperhatikan untuk kelompok kedua yakni pelayanan prima. Untuk kelompok 4 maaf, bisa memperkenalkan diri dan juga perannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan mengenai pelayanan prima. Sebelum itu, perkenalkan saya Nesa Finasa Sabila absen 7 sebagai pegawai. Saya dari namanya Yanti, absen 10 sebagai kasir. Saya Indra Ghazali Wafa dengan absen 4 sebagai pelanggan. Silakan. Ini Kak, Selamat datang Kak, ada yang bisa saya bantu? ini saya mau cari sabun cuci piring Kak. Oh baik Kak, sabun cuci piring ada di rak nomor 3, tapi kalau kakak mau saya kalikan pegawai pembantu ya. Oh iya, boleh Kak? Kak, tolong bantu masnya untuk cari sabun cuci piring. Baik Kak, mari saya antar. Kakak mau merek apa? Ada Sunlight, Mata Lemon, sama yang ukuran ekonomis. Mau yang sunlight aja. Baik Kak, ini kalau mau promo ada paket 5 juga. Ini aja boleh. Baik Kak, silakan ke kasir untuk pembayaran. Ini ya. Baik, kakaknya 23.000, mau bayarnya pakai cash atau tunai? Pakai duit aja. Baik, silakan scan di sini ya. Sudah Kak? Terima kasih Kak. Semoga harinya menyenangkan, jangan lupa datang kembali ya. Makasih ya. Iya. Oke. Silakan untuk kelompok 4 bisa kembali dan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah masuk. Terima kasih Kak. Terima kasih. Baik anak-anak, itu tadi yang telah dipraktekkan oleh kelompok 1 dan 4. Baik, jadi Bapak mau ngulas sedikit terkait dengan kelompok 1 yang pelayanan prima. Jadi dari kelompok 1 apa yang salah dari pelayanannya? Kasirnya nggak sopan Pak. Kasih jawaban. Ada lagi? Kasirnya nggak perhatian dan nggak membantu juga. Nah, betul. Dari kelompok 1 itu dari sikap mereka sudah tidak sesuai dari pelayanan prima karena pelanggan itu merasa tidak dihargai dan akhirnya pergi. Nah, dari kelompok 1 dan 2 apa yang membedakan? Pak, kelompok 4 lebih ramah. Kasirnya sopan dan menawarkan bantuan juga Pak. Nah, betul sekali dari kelompok 4 karena mereka sudah menerapkan terkait dengan pelayanan prima
dan juga menerapkan 6 yang telah dijelaskan tadi, ada sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, dan tanggung jawab. Itu tadi dari praktek dari kedua kelompok. Bisa tepuk tangan untuk kedua kelompok yang telah maju ke depan. Baik anak-anak, Bapak harap kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pelayanan prima. Baik, anak-anak semuanya, tadi kan kalian sudah simulasi ya, sudah role play. Nah, Ibu sangat mengapresiasi kalian pada hari ini karena kalian sudah mau maju untuk melakukan simulasi bersama-sama tadi terkait pelayanan yang tidak prima dan juga pelayanan prima. Nah, dari simulasi tadi kan kalian sudah mengetahui ya bahwa gimana sih Bu pelayanan prima dan tidak prima dalam situasi nyatanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu tadi yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Baik. Oke, Ibu mau tanya nih, kira-kira pembelajaran hari ini seru atau tidak? Seru aja atau seru banget? Oke, seru banget ya, alhamdulillah ya. Kalau seru banget, berarti kalian benar-benar enjoy ketika melakukan pembelajaran pada hari ini dan kalian juga fokus. Baik, di sini terkait pelayanan prima, apakah kalian sudah benar-benar paham? Paham. Kok kayak ragu-ragu gitu? Paham atau belum? Paham, baik, paham ya. Berarti kalian fokus ketika Ibu saat menerangkan materi pelayanan prima pada hari ini. Baik, dirasa kalian paham ya terkait materi pelayanan prima. Di sini Ibu mau mengulas kembali terkait yang tadi kita kan ada jargon bareng-bareng kan ya. Masih ingat atau tidak? Ingat sih. Oke, masih ingat. Kalau masih ingat, coba ketua kelasnya untuk memimpin jargon bareng. Ayo. Oke. Ayo, nanti bareng-bareng ya yang keras ya. Pelayanan prima. Cepat tanggap ramah. Oke, baik, keren ya. Ternyata masih ingat ya, bagus. Baik. Di sini Ibu mau tanya juga nih, kira-kira ada yang masih dibingungkan atau ada yang ditanyakan terkait pelayanan prima? Belum. Berarti bisa dibilang cukup paham ya terkait materi pada hari ini. Baik, jika dirasa paham, Ibu ada satu pertanyaan lagi terkait materi yang kita pelajari ya. Oke, di sini jika ada yang tahu ya, bisa langsung angkat tangan menjawab ya. Jadi coba anak-anak yang tahu di sini sebutkan satu sikap yang mencerminkan pelayanan prima. Saya Bu. Ya? Jadi Abel, silakan. yang mencerminkan pelayanan prima adalah ketika kita menjadi kasir dan kebetulan kita lagi sibuk seperti role play tadi, kita harus tetap melayani dengan ramah dan menjelaskan dengan baik supaya pelanggan itu merasa dihargai seperti itu Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian, Abel. Baik, jawaban Mbak Abel tadi sudah sangat bagus ya. Karena bagaimanapun ketika kita sibuk, di saat kita menjadi bekerja ya di suatu menjadi pelayanan ya di bagian pelayanan ya, bagaimanapun kita saat sibuk itu juga harus baik kepada customer, baik kepada klien. Gimana pun kita juga harus ramah. Bagaimana cara kita berkomunikasi itu harus benar-benar mencerminkan pelayanan prima yang baik seperti itu. Baik, jadi dari jawaban yang dikatakan Mbak Abel tadi, kita bisa mengetahui ya bahwa kita belajar pelayanan prima hari ini itu bukan tentang kita belajar materi teori saja ya kan, tapi kita belajar tentang bagaimana cara kita tadi simulasi di situasi nyata, role play ya kan. Ini loh pelayanan yang prima dan pelayanan yang tidak prima, seperti itu. Baik, oke, di sini Ibu sudah menyiapkan ya PPT interaktif nih untuk memperkuat ingatan kalian terkait materi kita hari ini. Oke, saatnya quiz time anak-anak. Jadi nggak usah tegang, kita jawab sambil seru-seruan ya di sini. Baik, langsung aja kita ke soal nomor 1. Manakah tindakan berikut yang kurang mencerminkan pelayanan prima? Coba yang tahu, yang jawab siapa? Oke, satu aja ya di sini ya. Satu aja. Yang jawab B, siapa? Oke, satu lagi. Kok cuma satu? Ini yang lainnya gimana ini? Yang jawab C.
Kok ayo ayo? Ayo siapa? Siapa kok ayo ayo? Oke, kita coba ya. C. Kita langsung cek jawaban benar. Oke, next kita langsung ke soal nomor 2. Kemampuan menjelaskan produk dengan baik kepada pelanggan termasuk unsur A6 bagian yang tadi sudah diterangkan. Ayo yang ingat. Kira-kira siapa jawab A? Oke, yang jawab B? B. Oke, yang jawab C? Oh, enggak ada ya. Oke, enggak ada. Tadi B ya, yang banyak. Jadi mayoritas jawab B. Kita coba ya cek apakah B jawaban yang benar. Oke, benar. Karena ability itu termasuk kemampuan bagaimana kita menjadi staff ya. Kita kan harus mampu menguasai informasi ya terkait produk, terkait apa barang yang dijual di perusahaan kalian itu tadi. Itu pentingnya. Next. Jawaban ketiga. Jika pertanyaan ketiga, mohon maaf. Jika pelanggan merasa kecewa terhadap pelayanan, tindakan yang tepat adalah. Ayo, siapa yang tahu langsung jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. C. Oke, kita coba C. Oke, jawaban benar, tepuk tangan untuk Mbak Naifa. Oke, baik. Ya, oke. Ternyata semua siswa-siswi di sini sangat paham ya terkait materi yang Ibu jelaskan tadi, terkait materi pelayanan prima. Nah, disinilah Ibu ingin mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kalian. Oh, ternyata kalian sudah sangat baik terkait materi pelayanan kita hari ini. Oke. Jadi anak-anak dari PPT interaktif ini kan kita bisa mengetahui ya bahwa kalian itu pemahamannya tuh sudah baik, sudah mengetahui secara inti, bukan hanya teori, tapi juga bagaimana kalian mempraktekkan secara langsung seperti tadi simulasi ya kan. Nah, baik, sebelum Ibu mengakhiri, izinkan Ibu, mohon maaf, Ibu akan mengulas kembali apa yang kita pelajari terkait materi pelayanan prima, yaitu di sini pelayanan prima itu kita itu belajar tentang apa sih? Poinnya itu apa? Yaitu bagaimana cara kita bersikap. Betul sekali, cara bagaimana kita bersikap. Kalau kita sikapnya sudah baik sebagai staff, otomatis customer itu reputasi yang ada yang untuk perusahaan kalian pada presentif dari customer itu pasti baik gitu. Oh, pelayanannya di sini baik. Nanti saya rekomendasikan nanti saya bakalan kasih bintang 5 gitu. Ya kan pastinya seperti itu. Kalian jadi staff, wah enak nih aku bisa dapat bintang 5 gitu. Jadi staff terbaik gitu karena pelayanannya juga bagus seperti itu. Dan juga pelayanan prima di sini tuh kita belajar bahwa bagaimana sikap kita sekecil apapun untuk orang lain itu pasti dampaknya kan sangat besar seperti itu. Jadi bagaimanapun juga kalian dimanapun kalian berada itu kalian harus menjunjung menghormati di mana kalian berada gitu. Jadi sikap pelayanan prima, sikap cara kalian bersikap ini kalian itu harus benar-benar menjaga itu tadi. Seperti itu ya anak-anak. Harus diingat ya, bukan hanya di sekolah tapi di luar. Betul sekali. Baik, oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu sangat mengapresiasi kalian pada pagi hari ini, pada pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, di sini adakah yang ingin ditanyakan kembali terkait pelayanan prima? Tidak ya? Sudah benar-benar paham ya berarti ya? Bagus. Oke, baik. Keren sekali ya. Berarti kalian benar-benar mendengarkan dan fokus nih. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait pelayanan atau hal yang mungkin dibingungkan? Belum ya, oke. Kalau gitu sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan coba untuk Mas Imron sebagai ketua kelas dipimpin berdoa bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, selesai.
Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.